Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan yang berbahagia ini. Allah kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu yang mulia ini, dan semoga Allah Ta'ala kelak mempertemukan kita di dalam surganya yang ada di akhirat dan berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari risalah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi, yaitu berkaitan dengan ensiklopedi kematian, dan masih pembahasan kita pada bab yang ke-14. Terakhir kita sampai pada halaman yang ke-80, di mana penulis membawakan perkataan di situ, walaha syurutun arba. Taubat itu memiliki 4 syarat. Yang pertama yaitu an-nadab bil qalb. Kita menyesali kesalahan-kesalahan kita dengan hati kita. Lalu wa tarkul ma'siyah fil hal, kemudian meninggalkan kemaksiatan dengan segera, tidak boleh ditunda-tunda. Wal azmu ala an la ya'uda ila misliha, dan bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Wa ayyakuna dzalika haya'un minallahi wa khaufan minhu la min ghairihi, dan hendaklah di dalam kita melakukan hal tersebut karena itu kita malu kepada Allah dan takut kepadanya, bukan karena selain Allah. Jadi bukan kita meninggalkan maksiat itu karena manusia. Karena banyak di antara kita yang meninggalkan dosa itu karena kita malu kepada manusia. Oleh karenanya kita katakan, orang yang meninggalkan maksiat karena selain Allah itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, meninggalkan maksiat itu ibadah, dan syarat ibadah itu harus ikhlas karena Allah. Syaratnya cuma 2. Salah satunya ikhlas karena Allah. Kita meninggalkan maksiat itu karena Allah. Kita melakukan ibadah itu karena Allah. Jadi perlu dipahami bahwasanya ibadah itu tidak harus berupa mengerjakan ibadah, bukan. Tapi ibadah itu adalah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, bahwasanya ismun jami' likulli ma syara'ahu Allah. Nah, ini kata Syekh Ibrahim di daurah kemarin. Beliau itu lebih condong kepada, kalau kita sering dengar perkataan likulli ismun jami' likulli ma yuhibbullah. Banyak yang menggunakan kata yuhibbuhullah, tapi beliau lebih condong kepada syara'ahullah, yaitu yang disyariatkan. Karena segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah, kata beliau, pasti dicintai oleh Allah. Ini satu faedah yang disampaikan oleh beliau. Jadi segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Nah, namanya ibadah itu, kalau kita ambil dari definisi ini, tidak hanya berupa mengerjakan perintah, tapi bagian daripada ibadah itu adalah meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan itu bagian daripada ibadah. Namun banyak di antara kita kaum muslimin hanya memahami namanya ibadah itu kayak kayak mengerjakan sholat, mengerjakan puasa. Padahal menjauhkan diri dari maksiat, menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, dari dosa-dosa kecil,
itu bagian daripada ibadah. Dan ini yang harus benar-benar kita fahami, sehingga tidak hanya dalam diri kita ini memahami ibadah apa yang dikerjakan saja, padahal meninggalkan perkara-perkara maksiat itu juga merupakan bagian daripada ibadah. Oleh karenanya di sini perlu ikhlas lillahi ta'ala untuk kita beribadah. Fa idza ikhtalla syartun min hadhihi syurut lam tasihhu taubah atau lam tasihhat taubah. Kata beliau, apabila salah satu dari syarat-syarat ini, yang 4 ini, itu tidak ada, hanya terpenuhi 3, satunya tidak ada, maka tidak sah taubatnya. Misalkan nih, menyesal sudah, bertekad sudah, ya, kemudian meninggalkan maksiatnya sudah, tetapi niat dia meninggalkan semua itu bukan karena Allah, tapi karena takut dicela, dicaci maki, dicerca sama orang-orang yang ada di sekitarnya, apalagi nanti dikatakan sebagai, kalau kita sering dengar dari tengah-tengah masyarakat itu, sebagai sampah masyarakat misalkan. Nah, itu sampah masyarakat itu. Ya, takut dikatakan demikian, maka dia belum dikatakan bertobat karena dia belum memenuhi 4 syarat yang disampaikan di sini. Namun nanti akan kita sebutkan ada syarat-syarat yang lain yang dibawakan, ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya ini. Jadi tidak boleh salah satu dari syarat ini hilang, harus terpenuhi semuanya. Karena ini disebut dengan syurutut taubah, syarat sahnya tobat. Kayak syarat sahnya sholat gitu loh. Syarat sahnya sholat itu kalau salah satu hilang itu tidak sah sholatnya. Seperti syaratnya sah sholat itu kan satu, kalau antum buka kitab Fiqh Al-Muyassar itu, satu ya berniat, yang kedua balik, yang ketiga Islam, ya, yang keempat menghadap kiblat, yang kelima bersuci. Misalkan antum sudah memenuhi syarat, semua syarat, tinggal satu yang belum, tidak bersuci, tidak sah sholatnya, tidak diterima sholatnya, karena itu syarat sahnya sholat. Misalkan antum sudah bersuci, antum sudah balik, antum sudah berakal, tapi ternyata antum tidak menghadap kiblat sholatnya, ya nggak diterima sholatnya. Karena syarat sahnya sholat itu adalah menghadap kiblat, menghadap kiblat. Nah, ini yang disebut dengan syarat sahnya taubat. Nah, dikatakan di sini waqad qil, dan telah dikatakan min syurutiha, di antara bagian syaratnya yang lain, kata beliau, al-i'tiraf bidzambi, kita mengakui akan dosa-dosa kita, yaitu di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Ini yang salah. Ya, kita tidak perlu konferensi pers di hadapan orang untuk mengatakan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tidak perlu. Kita tidak perlu melakukannya. Ini kesalahan di dalam bertobat. Allah sudah tutup aib kita, Allah sudah tutup kesalahan kita, jangan dibuka. Kita cukup menyesali dan mengakui kesalahan itu di hadapan Allah. Apa yang pernah kita lakukan dari kesalahan-kesalahan itu cukup di hadapan Allah Ta'ala kita akui, bukan di hadapan manusia. Yang di hadapan manusia itu kalau ada kaitannya dengan hak dia, hak secara personal, hak individunya. Misalkan si A pernah kita dolimi, kita datangi, kita minta maaf ke dia. Tapi itu kalau kaitannya antara kita dengan Allah, dosa yang kita lakukan dengan Allah Ta'ala, maka tidak perlu kita mengucapkan di hadapan halayak ramai, di hadapan umum. Karena ini bukan cara salaf di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan cara salaf, ya. Jadi tidak perlu harus di muka umum nanti ambil mic konferensi pers, saya bertobat atas kesalahan. Tidak perlu seperti itu. Antum tidak sedang membuat pengumuman, antum sedang berkembali kepada Allah, antum sedang bertobat kepada Allah. Tidak perlu, ya, tidak perlu harus di depan umum seperti itu. Wa kasratul istighfaril ladzi yahillu uqdal israri wa yathbutu ma'na
fil jinani lat talaffuz bil lisan, dan dengan kita memperbanyak istighfar, yang mana istighfar itu akan melepaskan ikatan al-israr. Israr itu terus menerusnya kita melakukan perbuatan dosa. Jadi dengan istighfar itu yang akan memutuskan ya dosa itu dari diri kita, yang akan menjadikan kita terputus dengan dosa tersebut dengan istighfar kepada Allah. Namun diingat ya bahwasanya yang namanya istighfar itu adalah dengan senantiasa kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memohon ampun. Kita benar-benar meminta ampunan kepada Allah atas segala kesalahan kita. Di sini ada perkataan yang bagus. Jadi istighfar itu tidak cukup dengan lisan, tapi harus dimasukkan ke dalam hati. Jadi istighfar itu bukan hanya lisan yang beristighfar, tapi hati juga harus beristighfar. Fa amma man qala bilisani, karena barang siapa yang mengucapkan istighfar itu hanya dengan lisannya, wa qalbuhu musirrun ala ma'siyati, tapi hatinya masih tetap bermaksiat kepada Allah, fastighfaru dzalika yahtaj ila istighfarin, maka istighfar lisan itu masih membutuhkan kepada istighfar yang lainnya, arti kepada istighfar yang lebih ikhlas. Wa saghiratuhu lahiqata bil kabair, ya, karena sikap meremehkan dosa-dosa kecil itu akan menjadikan kita mudah dalam melakukan dosa besar, ya, melakukan dosa besar. Jadi jangan hanya sekedar di lisan istighfar itu. Memang secara hukum asal istighfar itu adalah ibadah lisan, tapi dia harus ditanamkan di dalam hati. Benar-benar hati kita juga meminta ampun kepada Allah atas segala kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Taib. Waruya anil Hasan al-Basri, dan diriwayatkan dari Hasan al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan istighfaruna yahtaju ila istighfarin. Istighfar yang sering kita lakukan itu bisa saja masih membutuhkan kepada istighfar yang lainnya. Apa maksudnya ucapan beliau ini? Artinya banyak orang yang hanya sekedar istighfar secara lisan, tapi dia masih melakukan perbuatan dosa. Hatinya masih bermaksiat, pikirannya masih bermaksiat kepada Allah. Bahkan dia beristighfar itu hanya sekedar untuk menunjukkan di hadapan orang lain, tapi tatkala dia dalam kondisi sendiri, dia bermaksiat kepada Allah. Maka ini yang dimaksud dengan kita masih membutuhkan istighfar yang lainnya. Artinya diri kita itu harus sering-sering untuk meminta ampun kepada Allah. Betapa banyak orang-orang yang mempermainkan kalimat yang mulia ini. Ya. Dia mengatakan saya beristighfar kepada, saya meminta ampun kepada Allah, saya bertobat kepada Allah. Namun nyatanya apa yang dia sampaikan melalui lisannya tidak terwujud dalam hati dan perbuatannya. Ya. Kalau kita dapati orang-orang seperti ini, perlu untuk dinasehati. Kalau memang nasihat itu tidak bermanfaat untuk dia, maka doakan, siapa tahu dia itu terjatuh ke dalam kerasnya hati. Karena hati itu kalau sudah keras, dia lebih keras daripada batu. Batu itu ditetesi air masih bisa bolong. Hati itu kalau keras, mau dijejali dengan hidayah apapun, kalau sudah keras itu sulit untuk masuk ke dalam hati tersebut. Makanya Nabi SAW dalam khutbatul hajah mengingatkan kepada kita terkait masalah hati ini. Kata Nabi SAW, wa may yudlil fala hadiyalah wa may yahdillah fala mudhillalah. Orang yang diberikan hidayah tidak akan ada yang mampu menyesatkan. Tapi kalau orang yang sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu memberikan dia hidayah. Nasihat apapun kalau Allah sudah menstempel dia sebagai orang sesat, tidak akan mampu menembus hatinya. Jadi itu pentingnya untuk kita menjaga hati ini. Jangan hatinya bermaksiat tapi lisannya mengatakan saya bertobat.
antara hati dengan lisan itu harus sinkron, ya, harus segaris, harus selurus. Tidak bisa antara hati dengan lisan itu berbeda. Kemudian dikatakan di sini, qala Syekh al-Muallif rahimahullah, berkata Imam Al-Qurtubi, hadza maquluhu fi zamanihi. Ini adalah ucapan beliau di zamannya, yaitu ucapan Al-Hasan Al-Basri maksudnya. Fa kaifa fi zamanina hadzal ladzi yara fihi al-insan mukabban ala dhulmi harisan alaihi la yakla wasabahatu fi yadihi zaiman annahu yastaghfir min dhanbi wa dzalika istihza'un minhu wastighfaf. Kata beliau, perkataan Hasan Al-Basri ini di zamannya, di zaman pada saat itu ulama luar biasa banyak, ilmu masya Allah luar biasa. Beliau mengucapkan perkataan tersebut di zaman yang mana zaman itu masuk ke dalam kategori yang disabdakan oleh Nabi SAW, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum. Karena Hasan Al-Basri itu kan hidup pada zaman yang kedua, generasi kedua, yaitu para tabi'in. Beliau itu kan generasi tabi'in, generasi emas, abad kedua Hijriah. Beliau hidup pada abad kedua Hijriah, ya, di mana banyak sekali para ulama dan di situ masih hidup sahabat-sahabat Nabi SAW. Karena masih ada sahabat yang hidup lumayan lama, kayak contoh misalkan Abu Ayyub Al-Ansari, itu lama hidupnya. Disebutkan dalam riwayat Abu Ayyub Al-Ansari itu hidup sampai usia 100 tahun. Ya, usia 100 tahun, itu panjang hidupnya. Dan bahkan Abu Ayyub Al-Ansari itu, ya, beliau pindah-pindah tempat tinggalnya, ya, seperti Anas bin Malik masih hidup. Sahabat-sahabat yang masih muda di zaman Nabi usia belasan, ketika meninggal dunia, mereka itu bisa hidup sampai tahun ke berapa itu? Ada yang hidup sampai tahun 70 Hijriah, ada yang hidup sampai tahun 80 Hijriah. Lumayan lama. Nah, sementara Hasan Al-Basri ini di antara generasi akhir abad pertama dan masuk ke dalam abad yang kedua. Ya, mau masuk ke abad yang kedua, masuk ke abad yang kedua dan akhir dari abad pertama. Ketemu dengan beberapa sahabat. Nah, beliau mengeluarkan ucapan ini. Istighfar kita saat ini membutuhkan istighfar yang lainnya. Artinya kita harus benar-benar bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Nah, bagaimana dengan di zaman kita, kata beliau. Ini kata Imam Al-Qurtubi, gimana dengan di zaman beliau? Kalau di zaman beliau saja beliau mengatakan yang demikian, apalagi di zaman kita yang hidup di tahun 2022 ini. Maksiat luar biasa, fitnah di mana-mana, kemaksiatan merajalela. Banyak kemaksiatan merajalela di zaman kita sekarang. Di samping berkembangnya dakwah, di satu sisi berkembangnya kemaksiatan. Kita dapati kaum muslimin sekarang ini, subhanallah, tidak ada dosa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, itu pasti dilakukan oleh kaum muslimin. Antum cari dosa apapun ya dilakukan oleh orang kafir, pasti dilakukan oleh orang Islam sekarang. Bahkan lebih parah dilakukan oleh mereka. Namun yang kita lucukan, di tengah kemaksiatan itu, di tengah kesyirikan yang terjadi, masih sempat-sempatnya untuk mengatakan mendirikan negara Islam itu aneh. Itu yang saya anehkan itu. Tapi tidak sejalan dengan apa yang ingin dia lakukan. Orang kita mau mendirikan negara Islam itu harus bertauhid kepada Allah. Kita mencari pemimpin yang benar-benar bertauhid kepada Allah. Ini enggak, ya, lucu gitu. Ya, perbaiki dulu kaum muslimin ini. Terlalu banyak kekurangan kita. Akidahnya aja parah. Nah, sebagian para ulama mengatakan kemaksiatan, kesyirikan yang terjadi di zaman kita ini lebih parah daripada yang terjadi di awal-awal Islam datang. Orang dulu, orang jahiliyah dulu,
Mereka kalau syirik itu hanya dalam kondisi lapang, artinya tidak ada musibah yang menimpa mereka. Tapi kalau sudah ada musibah yang menimpa mereka, mereka itu kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah, beristighosa kepada Allah. Orang kita sekarang beda. Jangankan dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit saja bukan ingat Allah, tapi ingat selain Allah, berbuat syirik kepada Allah. Oh, kenapa gunung ini meletus? Oh, yang penunggunya ini minta jatah katanya. Ya. Kenapa ini lautnya kok ombaknya besar? Oh, yang menunggu itu lagi minta untuk diberikan jatahnya, sembeli segala macam. Subhanallah. Antum pernah dengar kisah Ka'bah itu pernah hancur kan? Gara-gara banjir itu. Ya, gara-gara banjir. Apa kata orang-orang Quraisy itu ketika bangun Ka'bah itu? Wahai ma'syarul Quraisy, kumpulkan harta kalian, tapi kumpulkan harta itu jangan dari hasil riba. Karena kita mau bangun Ka'bah ini. Ka'bahnya hancur kena banjir. Datang banjir bandang di Mekah, hancur Ka'bahnya. Nah, kata mereka, kumpulkan harta kalian yang tidak ada ribanya. Setelah dikumpulkan, ternyata hartanya nggak cukup membangun Ka'bah itu seperti semula. Akhirnya dibangun ya seperti yang sekarang ini. Dulu itu kan bentuknya persegi panjang. Jadi Hijr Ismail itu kan masuk gitu kan. Hijr Ismail itu masuk. Jadi kan seperti ini. Anggap aja seperti ini dulu. Ternyata dananya cuma setengah. Sudah dibangun setengah, sisanya itu dipakaikan Hijr Ismail dibuat melengkung itu. Itu penanda bahwasanya itu juga bagian daripada Ka'bah. Oh, kalau sekarang beda. Bangun masjid pakai uang nyuri. Bangun masjid pakai uang korupsi. Apa alasannya? Pembersihan harta. Antum kira pembersihan dosa apa? Ya, subhanallah, pembersihan harta katanya. Pakai uang hasil korupsi, pakai uang hasil ini, subhanallah. Ini sangat disayangkan. Ya, sangat disayangkan di tengah-tengah kaum muslimin seperti ini. Apalagi mereka-mereka yang berbicara itu bukan mereka-mereka yang jahil maksudnya, tapi mereka adalah orang-orang yang punya ilmu gitu loh. Mereka ada orang-orang yang intelek, orang akademis, ya, orang-orang yang belajar, tapi masih memiliki pemikiran-pemikiran demikian. Ini lucu. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin dan kepada kita semuanya. Nah, kata beliau, di zaman dulu seperti itu saja perkataan Hasan Al-Basri. Bagaimana di zaman kita sekarang ini, yang manusia selalu bergelimang dengan kezaliman, selalu terobsesi dengan perbuatan dosa tanpa henti. Karena memang dosa itu dia ada kelezatannya. Tapi ingat, dosa itu tidak mendatangkan ketenangan. Dosa itu hanya memberikan kelezatan sesaat. Orang berbuat dosa itu ada lezatnya, jangan. Kita tidak pungkiri. Orang melakukan dosa itu ada lezatnya. Seperti ghibah itu lezat itu. Kita ghibah orang tidak terasa kita ghibah orang itu karena enak ghibah orang itu. Dan rata-rata orang yang melakukan dosa, terkhusus dalam masalah-masalah seperti menggibah, mencaci maki, itu tidak sadar dirinya itu melakukan dosa. Karena sudah saking biasanya dia melakukan dosa tersebut. Jadi dianggap sebagai hal yang biasa. Contoh, saya kasih contoh ya. Satu dosa yang itu tidak boleh dilakukan. Dan itu masuk ke dalam kategori ancaman dari sabda Nabi SAW. Yaitu kita kenal dengan istilah sekarang itu ngeprank itu loh. Apa sih artinya ngeprank itu? Kan dusta kan? Melakukan perbuatan yang tidak benar tapi dalam rangka untuk membohongi orang atau menjahili orang. Nah, Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, "Ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan."
Aku menjaminkan istana di dalam surga, di tepian surga, kata Nabi SAW, bagi orang-orang yang meninggalkan dusta, meskipun tujuan dia berdusta itu untuk membuat orang tersenyum, buat orang ketawa. Antum membuat orang senyum, membuat orang ketawa, itu ibadah. Karena membuat orang itu bahagia gitu loh. Antum membahagiakan orang itu ibadah luar biasa. Tapi membahagiakan orang dengan kedustaan itu tidak boleh. Itu hukumnya tidak boleh. Haram hukumnya. Dan dia masuk ke dalam sabda Nabi SAW, iyyakum wal kadhib. Hati-hati dengan kedustaan. Sekecil apapun kedustaan itu akan berpengaruh kepada tingkat kedustaan-kedustaan berikutnya. Oleh karena dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, la yazalu ahadukum yakdzib hatta yuktaba indallahi kadzdzab. Senantiasa di antara kalian itu mencoba untuk berdusta sampai nanti Allah menstempel diri kita sebagai seorang pendusta. Akhirnya berdusta itu menjadi suatu hal yang sangat mudah bagi kita. Dan ketika kita mulai berdusta sekali, kemudian kita merasa nyaman dengan kedustaan itu, maka ketika berdusta terus berulang-ulang, maka itu akan menjadi hal-hal yang biasa-biasa saja dan tidak akan menjadi suatu hal yang janggal di dalam hati kita. Makanya Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa kunu ma'as shadiqin, dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang jujur. Ayat ini, antum kalau baca penafsiran dari ayat ini, ya, di antara ayat ini sebab turunnya, ayat ini diturunkan kepada sahabat Ubay bin Ka'ab dan dua sahabat yang lainnya, yang mana pada waktu itu beliau tidak ikut perang Tabuk. Tidak ikut perang Tabuk. Bayangkan jalan kaki perang Tabuk itu dari Madinah ke Tabuk. Ya kan, mau ketemu sama Romawi pada waktu itu. Jalan kaki dari Madinah ke Tabuk sejauh 700 kilo. Itu baru jalannya. Baliknya berarti 1400. Berarti dari sini Jakarta PP loh. Antum jalan kaki Jakarta PP. Jakarta mobil aja wis kesel gitu ya. Iki Jakarta PP nah jalan kaki. Jalan kaki. Tabuk itu di utaranya Madinah, naik menuju Syam sana, dekat Yordan sana. Mau masuk Palestina, perbatasan Yordan ke Palestina saja. 700 kilo Tabuk itu. PP jalan kaki. Nah, orang-orang munafik gak ikut. Karena mau ketemu sama Romawi, takut mereka. Ketemu Romawi bahaya ini. Orang Romawi kan gede-gede kata mereka. Persenjataan orang ahli perang. Tapi kalau muslimin gak ada gentarnya ketemu orang Romawi, berangkat. Nah, orang munafik gak ikut. Kemudian ada sahabat yang tidak ikut, di antara 3 orang. Salah satu dari 3 itu Ka'ab bin Malik. Ya. Ketika pulang ditanya, apa alasan kalian tidak ikut? Maka 2 orang menyampaikan alasannya. Adapun Ka'ab mengatakan, aku tidak punya alasan. Aku punya kuda, aku disibukkan dengan kudaku, maka aku tidak ikut perang. Ya. Maka taubat mereka pun, alasan mereka pun, Nabi memaafkan mereka. Akan tetapi ketika mereka ingin dimaafkan dan mereka bertobat kepada Allah, mereka pun diboikot oleh Nabi SAW 50 hari, tidak diajak bicara, tidak dijawab salamnya, pokoknya tidak diajak komunikasi selama 50 hari. Nah, kata para ulama, andai kata Ka'ab bin Malik pada waktu itu beliau mau dusta, memberikan alasan palsu, bisa karena tidak ada yang tahu. Tapi karena sifat dasar Ka'ab bin Malik ini adalah orang yang jujur, beliau tidak mau memberikan kedustaan sedikit pun. Beliau apa adanya beliau katakan. Andai kata dia itu ngomong ya alasan yang gak benar gitu loh, gak ada yang tahu alasannya itu kecuali dia dengan Allah. Tapi dia berpikir, buat apa? Kita katakan apa adanya. Karena bisa jadi ketika Ka'ab bin Malik itu dusta, Allah akan memberitahukan kepada Rasul tentang kedustaan Ka'ab bin Malik. Tapi beliau tidak mau memilih itu. 50 hari tidak diajak bicara,
Tidak dijawab salamnya. Sampai dua sahabat selain Ka'ab bin Malik tidak pergi sholat ke masjid 50 hari karena saking nggak sanggup. Antum ketemu sama orang ya, antum datang ke sini sholat nih. Ya, antum salam, assalamualaikum. Tidak dijawab salam antum. Itu gimana rasanya jemaah? Antum masuk masjid Ibrahim gak ada yang sapa antum. Ketemu Pak Gatot gak sapa. Boro-boro nawarin minum, sapa aja enggak. Jawab assalamualaikum Pak, gak dijawab. Ketemu Rasul salam gak dijawab sama Rasul SAW. Pergi Rasul itu. Ya. Tapi setelah 50 hari baru mereka diturunkan ayat. Nah, ayat itu wa kunu ma'as shodiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Orang-orang jujur. Perkara yang sangat berat ya, jujur itu. 50 hari tidak diajak bicara, tidak ditegur sapa oleh para sahabat. Subhanallah. Baru mereka itu diterima taubatnya oleh Allah Ta'ala. Nah, maksudnya di situ pelajarannya. Ya. Kita ini ya, berhenti untuk mencoba berdusta gitu. Karena kedustaan apapun itu akan menjadikan kita terpojok nanti. Ya, akhirnya nanti kalau sudah sering dusta, kita dicatat sebagai seorang pendusta oleh Allah Ta'ala, maka ketika berdusta itu sangat sulit untuk merasakan ketidaknyamanan dalam hati, bahkan akan menjadikan itu sebagai perkara yang lumrah dalam diri kita. Akhirnya kita terkenal sebagai orang yang sering dusta. Kemudian dikatakan di sini, ya. Ya. Dikatakan di sini, dia sering bertasbih, akan tetapi di satu sisi dia itu tetap melakukan perbuatan dosa. Maka hal tersebut bagian daripada mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia termasuk ke dalam orang-orang yang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai senda gurau, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-231. Apa kata Allah? Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, dan janganlah kamu menjadikan ayat-ayat Allah itu sebagai bahan ejekan. Jangan menjadikan ayat-ayat Allah, agama Allah, syariat Allah ini sebagai bahan untuk kita melakukan olok-olokan, mengejek-ejek agama Allah. Itu tidak boleh. Makanya kalau mau bercanda yang benar itu satu. Yang kedua, jangan dusta. Yang ketiga, jangan bawa perkara agama. Nabi itu bercanda dengan para sahabat, sampai disebutkan dalam beberapa riwayat saking pernahnya bercanda Nabi SAW dengan para sahabat, sampai ketika beliau ketawa itu kelihatan gigi ininya, gerahamnya. Ya. Saking beliau itu bahagia ketika bercanda. Tapi beliau memberikan batasan kepada kita. Bercanda itu jangan sampai melampaui batas. Yaitu tadi, bercanda tapi berbohong, ngeprank gitu loh. Itu tidak benar. Itu dilarang dalam syariat kita. Makanya kegiatan-kegiatan ngeprank seperti itu, membohongi orang dengan perkara atau aktivitas yang tidak benar, itu perkara yang dilarang dalam agama kita. Namun saya dapati kaum muslimin yang banyak melakukan itu tuh. Ya. Kaum muslimin yang banyak melakukan demikian. Ya, kita husnudonnya karena mungkin mereka jahil, tidak mengerti hukumnya. Andai kata mereka mengerti hukumnya, mungkin mereka tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Maka kalau kita dapati teman kita, saudara kita melakukan hal-hal demikian, kita wajib untuk menasihatinya. Karena itu bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan bahwa ia melihat seorang laki-laki yang telah selesai mengerjakan salat, lalu orang itu berdoa, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta ampun darimu dan bertaubat kepadamu. Ya. Ia mengucapkannya dengan tergesa-gesa. Artinya mengucapkan
astagfirullah wa atubu ilaik dengan penuh ketergesa-gesaan, dengan begitu cepat. Maka Ali berkata, wahai, apakah ini? Sesungguhnya cepatnya lisan dalam beristighfar adalah taubatnya para pendusta. Taubatnya para pendusta. Karena setiap kata yang keluar dari lisan berupa taubat istighfar itu harus dengan renungan. Merenungkan kata itu. Apa sih maksudnya istighfar? Apa sih maksudnya bertobat? Itu perlu direnungkan. Perasaan pernah saya sampaikan pekan lalu ya. Istighfar dan tobat itu dua kata yang kalau bergabung itu memiliki makna yang berbeda. Tapi kalau disebutkan satu-satu, maka satu dengan yang lainnya itu mencakup. Istighfar ya tobat, tobat ya istighfar. Tapi kalau disebutkan secara berbarengan, apa sih istighfar dan tobat? Istighfar itu artinya tolabul maghfirah, minta ampun dan dia ibadah lisan. Tapi kalau tobat artinya adalah kita meninggalkan dosa. Dan itu adalah ibadah anggota badan. Perbuatan. Lebih ke arah perbuatan anggota badan. Karena kita harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Memutuskan hubungan kita dengan dosa tersebut. Seperti ada orang mengatakan dirinya begini. Ustadz, saya itu sudah bertobat Ustadz dari perbuatan seperti judi, tapi dia masih duduk di tempat judi itu sama temannya. Tapi saya tidak main judi Ustaz, saya cuma duduk, cuma ngelihat. Iya, dari ngelihat itu akhirnya nanti lihat kartunya itu tuh jokernya turunin. Nanti kembali lagi seperti itu. Namanya orang bertobat itu dia tidak di situ lagi, dia pergi tinggalkan tempat itu namanya orang bertobat. Kalau masih di situ itu bukan tobat namanya, ini mempermainkan tobat namanya. Sudah gitu pakai peci duduk di situ lagi. Pakai gamis pula. Ya. Subhanallah. Itu kalau di tempat saya itu ya, sudah pakai peci, pakai gamis, nanti kakinya diangkat begini. Diangkat gini dia. Pegang kartu pula. Subhanallah. Berat. Giliran ketemu sama kita, ngomongnya agama. Tapi giliran Quran sampai kawan-kawannya, pegang kartu gitu kan. Sambil ngerokok pula. Lengkap sudah. Sudah gitu ada kopinya dia. Subhanallah. Akhirnya berangkat ke masjid itu. Kalau pas sholat ketemu di masjid itu, ya ngomongnya tuh itu campur itu, bau kopi sama bau rokok itu. Tapi dominan rokoknya, kenapa ya dominan rokok itu? Ngeri. Ini namanya mempermainkan syariat seperti ini. Ini tidak benar. Ya. Lalu kata Ali bin Abi Thalib, taubatmu itu membutuhkan taubat yang lain. Maka lelaki itu berkata, wahai Amirul Mukminin, lalu apakah taubat itu? Maka beliau mengatakan, taubat adalah sesuatu yang mencakup 6 makna. Nah, kalau Ali di sini menyebut 6 makna. Yang pertama, penyesalan terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Kita menyesali. Nah, di antara bentuk menyesali itu sebagaimana saya sebutkan harus disertai dengan menangis. Nangis. Ya, menangisi dosa-dosa kita. Meneteskan air mata. Meneteskan air mata karena dosa itu ibadah. Dalilnya mana? Hadis Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, ketika Nabi menyebutkan tentang 7 golongan yang akan dinaungi di hari kiamat. Salah satunya adalah kata Nabi SAW, wa rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainah, yaitu seorang yang dalam kesendiriannya mengingat Allah, mengingat akan dosa-dosanya, mengingat akan azab Allah, lalu berlinanglah air mata. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar, andai kata ini bukan ibadah, tidak mungkin Nabi itu menyebutkan pahalanya dinaungi di hari kiamat. Tidak mungkin. Itu kata Imam Ibnu Hajar. Andai kata, saya ulangi, andai kata menangis karena dosa itu bukan ibadah, nggak mungkin Nabi membawakan orang menangis karena dosa itu sebagai salah satu yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat. Karena orang-orang yang mendapatkan naungan di hari kiamat, kata Imam Ibnu Hajar, mereka melakukan ibadah yang luar biasa. Salah satunya itu menangis.
Maka menangisi dosa itu ibadah. Itu ibadah. Tapi banyak orang gak sadar, itu ibadah. Dikira menangis itu sebagai bentuk hal-hal yang sekedar pencitraan. Nah, kita dapati banyak orang berzikir di tengah keramaian, kemudian dia menangis ketika disorot kamera baru nangis. Iya. Tapi kalau udah ada kamera dia enggak nangis. Iya. Tapi giliran disorot kamera baru nangis. Namanya orang berzikir kemudian menangisi dosa itu. Jangan di tengah keramaian, karena tidak ada ikhlas. Orang tuh pingin ikhlas dalam menangis itu. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau mengatakan 4 waktu yang harus dibagi dalam kehidupan manusia itu. Harus ada 4 waktu ini yang harus dibagi dalam diri kita. Yang pertama adalah waktu ibadah. Kita harus ada waktu untuk beribadah sendiri. Waktu ibadah sendiri. Kemudian yang kedua, ada namanya waktu tanazzuh. Waktu tanazzuh itu ya waktu jalan-jalan. Ya, tapi niatnya jalan-jalan itu untuk memperbarui semangat, untuk menjadikan kita ini lebih rileks supaya kita semangat untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua ada yang ketiga namanya adalah waktu nasihat, waktu untuk meminta nasihat kepada orang. Nah, yang keempat kata Imam Ibnu Qayyim yaitu waktu untuk kita al-khulwat, berdua-duaan dengan Allah. Kita duduk sendiri, kita merenung sendiri, kita meninggalkan istri, kita meninggalkan anak, duduk sendiri. Kita merenung sendiri. Apa sih tujuannya? Satu, kata beliau, dalam rangka untuk kita menangisi dosa. Karena itu lebih khidmat di dalam kita menangisi dosa kita. Yang kedua, dalam rangka untuk kita belajar sendiri di dalam kubur kita. Di kubur nggak ada yang temani kita. Sendiri kita. Maka disitulah kita berkhulwat dengan Allah Ta'ala. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi SAW kepada kita ketika di Gua Hiro. Nabi itu berkhulwat. Izin kepada Khadijah, kepada anaknya, saya mau pergi ke Gua Hiro untuk berkhulwat. Nabi pergi ibadah ke sana. Bukan nulis nama untuk dapat jodoh. Pergi ke Gua Hiro, city tour ke Gua Hiro, ngapain? Tulis nama supaya dapat jodoh. Nama dia dan nama perempuan yang disenangi. Sama seperti orang pergi ke Bukit Arafah, naik ke Bukit Arafah itu. Ya. Bukan untuk bagaimana mengingat bagaimana peristiwa Arafah, enggak, tulis nama. Ya, kita dapati ternyata nama yang paling banyak orang Indonesia. Orang Indonesia paling banyak namanya. Iya. Orang Saudi gak ada namanya di sana karena dia tahu buat apa dia datang ke sana. Iya. Kapan si Arafah itu bermanfaat? Nanti tanggal 9 Dzulhijjah baru. Ini gak datang ke sana, sholat di sana. Apa manfaatnya sholat di sana itu? Ya. Lucu. Subhanallah. Ini hal-hal yang perlu diperbaiki dari orang-orang kita ini. Pentingnya belajar itu. Baik, itu yang pertama, menangisi dosa-dosa, menyesali dosa tersebut. Yang kedua, kata beliau, bila dosa itu berupa pelanggaran terhadap kewajiban, ya, maka ia mengulangi kewajiban tersebut. Ya. Di sini beliau di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama ya terkait ucapan beliau ini. Kalau berkaitan dengan kewajiban, maksudnya kewajiban kita kepada Allah Taala. Saya lebih condong kepada pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan kalau itu kewajiban kayak sholat itu tidak perlu diulang. Itu tidak perlu diulang. Misalkan ada orang bermaksiat kepada Allah Taala, tidak melakukan sholat selama 20 tahun, itu tidak perlu diulang 20 tahun itu. Antum mengulang sampai berapa lama 20 tahun sholat itu? Ya, nggak cukup waktunya. Ya, jadi tidak perlu diulang. Ya. Tidak perlu diulang, cukup bertobat kepada Allah. Cukup kita itu menyesali dosa-dosa tersebut. Jadi tidak perlu diulang. Apalagi kalau puasa, misalkan 20 tahun gak puasa, antum bayangkan 20 tahun gak puasa jemaah sekalian. Berarti ada 20 bulan. Antum mau puasa 20 bulan. Berarti 2 tahun secara full kita puasa itu. Subhanallah. Ya, 2 tahun full antum puasa. Kadang-kadang orang puasa 1 bulan aja masih banyak yang nggak puasa, bahkan buat hashtag, buat tagline, hargai orang nggak puasa. Loh, ya apa sih hargai nggak orang nggak puasa?
Harusnya orang yang berpuasa itu dihargai. Ini enggak hargai orang yang tidak berpuasa. Balik. 11 bulan kita sama-sama enggak berpuasa. Banyak 11 bulan enggak berpuasa itu tiba-tiba sebulan menjalankan syariat, hargai yang tidak berpuasa. Yang ngomong ini kalau orang kafir sih wajar. Iki yang ngomong ini orang Islam. Dengan alasan mencari nafkah. Emang antum aja cari nafkah? Kita enggak cari nafkah. Kita juga cari nafkah, tapi bukan alasan. Kita ini baru cari nafkah, baru kerja. Padahal ke tempat kerja kita di AC segala macam. Sudah alasan capek, Ustaz berpuasa. Kita tidak hidup di zaman Nabi. Perang Badar itu pada bulan Ramadan itu perang itu. Dalam kondisi matahari, dalam kondisi pada itu cuaca sekitar 45 derajat. Perang. Bayangkan perang. Ini kita, oh ya Surabaya nggak sampai 45 derajat kan? Ya mentok-mentok 40 lah. Itu pun banyak AC yang overheat itu. Mentok-mentok 40 lah. Taruhlah 40 derajat. Itu pun masih kita bekerja di bawah AC, kita bekerja di dalam tempat yang nyaman. Ini nggak Nabi perang dalam kondisi bekal tidak ada. Pergi ke Badar dalam kondisi apa adanya. Berangkat itu jalan kaki. Tapi masih bilang hormati orang yang tidak berpuasa. Kan lucu seperti itu. Nah, jadi maksudnya kata Ali bin Abi Thalib di sini, yaitu kewajiban-kewajiban yang bisa untuk ditunaikan, itu ditunaikan. Tapi tidak semua kewajiban itu ditunaikan. Ada hak kewajiban-kewajiban yang bisa untuk ditunaikan. Ada kewajiban-kewajiban yang bisa untuk ditunaikan. Tapi saya lebih condong kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang tidak perlu kita mengulangi kewajiban tersebut. Tidak perlu untuk diulangi. Cukup dengan kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Kemudian kata beliau, mengembalikan hak terhadap orang-orang yang terzalimi. Ya. Kita mengembalikan hak tersebut. Apa yang kita pernah ambil dari mereka, apa yang kita pernah lakukan terhadap mereka, kita harus kembalikan. Kemudian membiasakan diri untuk senantiasa berbuat ketaatan sebagaimana ia pernah membiasakan diri dalam berbuat kemaksiatan. Ya, jadi fokus ke dalam ketaatan. Tinggalkan maksiat. Kemudian membuat jiwa merasakan pahitnya ketaatan sebagaimana ia telah membuatnya merasakan manisnya kemaksiatan. Kemudian menghiasi dirinya dengan ketaatan kepada Allah sebagaimana ia pernah menghiasi dirinya dengan kemaksiatan kepadanya. Kemudian menangis sebagai ganti tertawa yang pernah engkau lakukan. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Tapi secara umum kita katakan syarat taubat itu apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Oleh Imam An-Nawawi beliau menyebutkan ada 4, tapi bisa ditambah 1. Ya, karena beliau tidak menyebutkan poin yang kelima. Beliau sebutkan hanya 4. Yang pertama mengakui, menyesali. Yang kedua menyesali. Yang ketiga berazam, bertekad. Dan yang keempat tidak melakukan kembali. Tambah 1, 5. Yaitu mengembalikan apa yang menjadi hak orang lain. Itu syarat taubat itu. Ya, syarat taubat itu. Dan kelima syarat ini, terlepas yang kelima berkaitan dengan hak orang, semuanya harus terpenuhi baru kita dikatakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kemudian dikatakan di sini terakhir kata Abu Bakar Al-Warraq, beliau berkata, taubat itu harus dilakukan secara tulus, yaitu sampai engkau merasa bumi yang luas ini terasa sempit dan hatimu terasa sesak sebagaimana yang dirasakan oleh 3 orang yang tidak ikut peperangan kala mereka bertobat kepada Allah. Itulah ceritanya Ka'ab bin Malik dan 2 sahabatnya tidak ikut perang. Medina sempit, dunia sempit, masuk masjid tidak ada yang tegur sapa, ketemu ke pasar tidak ada yang sapa dia, pergi jual beli hanya dikasih uang, setelah itu dikembalikan, dikasih barang yang sudah, walau ngomong segala macam, 50 hari tidak ngomong. Sampai pada saat itu orang-orang munafik, orang-orang Yahudi mengajak supaya Ka'ab bin Malik itu keluar dari Islam. Tapi lihat bagaimana Ka'ab bin Malik dan sahabatnya
mereka adalah orang-orang yang tulus kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang jujur kepada Allah. Maka mereka bersabar, maka mereka pun tetap dengan hukuman tersebut sampai 50 hari dan turun ayat kepada mereka menjelaskan bahwasanya mereka itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jemaah sekalian, ini yang bisa kita ambil pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kami persilakan. Mana bapaknya? Ada bapaknya? Assalamualaikum. Silakan. Iya, itu taubat karena Allah itu tidak masuk ke dalam, istilahnya tidak masuk ke dalam jadi yang 4 disebutkan Imam Nawawi itu syarat sahnya taubat. Adapun ikhlas karena Allah kemudian mengikuti sunnah itu masuk ke dalam kategori syarat sahnya ibadah. Nah, taubat itu kan ibadah, Pak. Jadi dia tidak masuk ke dalam kategori itu. Tidak masuk ke dalam kategori syarat taubatnya. Tapi masuk ke dalam kategori karena taubat itu merupakan ibadah. Jadi hitungannya itu ibadah. Ya, jadi taubat itu ibadah. Jadi syarat ibadah itu 2. Syarat yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah. Nah, selain dari syarat ibadah itu, taubat itu sebagai ibadah ada syaratnya, dia punya syarat yang lain yang harus terpenuhi, yaitu 4 tadi. Tambah 1. Jadi 4 plus 1. Kalau plusnya itu kan kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Ada yang memang dia punya kesalahan kepada manusia. Tapi tidak ada orang yang tidak ada kesalahan kepada manusia itu. Ya, ada kesalahan kita kepada manusia itu banyak. Tetangga, ya teman, orang tua. Ya. Kadang sama kesalahan kepada suami. Kalau kesalahan istri kepada suaminya, mungkin suka ngambil uang suami tanpa izin mungkin. Ya. Kalau kesalahan istri, ya mungkin kadang-kadang ini suami itu sengaja tidak membelikan apa yang diminta oleh istrinya. Ya banyak kesalahan-kesalahan itu. Tapi ada kesalahan yang perlu untuk tidak harus istilahnya, tidak harus kita itu pergi ke orangnya untuk kita meminta maaf gitu kan, tidak perlu harus seperti itu. Cukup secara global aja. Tapi ada kesalahan yang memang kesalahan ini harus kita pergi ke orangnya. Ya, seperti mungkin kita pernah melukai kehormatan dia harus pergi ke orang tersebut untuk menyampaikan, untuk meminta maaf. Ya, atau pernah kita menggibahnya mungkin. Kita harus pergi ke orangnya. Karena sebelum nanti datang di hari kiamat, kita akan disidang oleh Allah Ta'ala. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, ketika Nabi menyebutkan tentang di antara ciri orang-orang yang bangkrut di hari kiamat, maka Nabi mengatakan orang yang bangkrut itu manja'a bihasanatihi min salatihi wa siyamihi wa qiyamihi. Itu orang-orang yang datang di hari kiamat dengan segala macam bentuk kebaikannya, baik dari salatnya, puasanya dan yang lainnya. Faqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza. Tapi ternyata di dunia dia ngambil harta orang, dia ngambil ya hak orang, dia mencaci maki orang, dia mendusta mencela-cela orang, kemudian dia menggibah orang lain, merusak kehormatan orang. Maka selama di dunia dia tidak bertobat dari semua ini, tidak mengembalikan apa yang menjadi hak orang itu, di hari kiamat dosanya itu akan ditimpakan kepada kita kalau kebaikan-kebaikan kita sudah
sudah habis diambil, misalkan habis, tidak ada kebaikan lagi mau diberikan kepada orang yang kita dolimi, maka dosa-dosa mereka yang pernah kita dolimi itu akan diberikan kepada kita. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat, bapak ibu-ibu sekalian ya, kita ini harus selalu merasa takut terkait berbuat dolim kepada orang. Ya, terkait berbuat dolim kepada orang lain. Ya, berupaya untuk tidak melakukan kedoliman kepada orang lain. Sebisa mungkin untuk meninggalkan perbuatan dolim kepada orang lain. Karena kalau berkaitan dengan orang itu berat, susah. Ya, susahnya nanti di hari kiamat itu yang susahnya. Tapi kalau sama Allah itu gampang. Tapi bukan berarti menggampangkan, artinya gampang gitu loh. Mendapatkan ampunan dari Allah itu gampang. Tapi kalau kaitannya dengan manusia, kita tidak tahu isi hati orang itu. Ya. Kadang di lisannya dia mengatakan, ya saya maafkan, tapi secara hatinya tidak. Ya, maka berupaya untuk menjaga hubungan baik dengan orang, muamalah dengan baik dengan orang. Ya, itu penting. Apalagi kita sebagai seorang mukmin, ya, kita harus menunjukkan akhlak yang baik kepada sesama kaum muslimin, kepada orang kafir. Kita bermuamalah dengan baik dengan mereka, berakhlak dengan baik dengan mereka, selama itu tidak keluar dari batasan-batasan syariat. Kalaupun perkara-perkara yang menyimpang dari syariat, entah itu perkara syirik, perkara bid'ah, ya maka kita tidak mengikutinya, jangan mengikutinya. Ya, apalagi dengan alasan nanti tidak enak, tidak enakan. Antum jangan hidup dalam ketidakenakan, nanti lama-lama semuanya tidak enak nanti. Ya. Ada hal-hal yang memang kita tidak enakan, contoh diajak makan nolak itu tidak enak, sudah terima aja. Tapi kalau diajak maksiat, ya jangan tidak enak untuk nolak, tolak aja. Bila perlu nasihati, bila perlu antum kasih ceramah dia, antum kasih kajian. Tapi kalau kita diajak perkara-perkara yang baik, ya perkara-perkara yang tidak menyisih syariat, maka bismillah, tidak apa-apa. Ya, mungkin diajak makan kah, diajak apa kah gitu kan, perkara-perkara yang baik maka tidak ada masalah. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan menjawab undangan saudara itu hukumnya wajib selama tidak ada perkara maksiat. Kata Nabi SAW, man du'iya ila walimatin falam yujib faqad asa Abul Qasim. Orang yang diundang lalu dia tidak hadir, padahal tidak ada kemaksiatan di situ, tidak ada uzur syar'i yang menghalangi dia, tapi dia sengaja untuk tidak hadir, dia masuk ke dalam kategori bermaksiat kepada Allah, dan dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan terkait hubungan kita dengan sesama manusia, apalagi kepada sesama kaum muslimin. Tapi kalau antum diundang ikut maulidan, ya jangan. Kecuali kalau antum diundang ceramah di situ untuk menyampaikan kebenaran, antum sampaikan kebenaran. Maulid itu tidak ada, bilang gitu. Tidak apa-apa. Tapi saya yakin setelah itu tidak diundang lagi untuk kajian di situ. Ya. Saya yakin pasti itu. Diajak tahlilan, ya jangan. Ya, diajak kendurian, ya jangan. Tapi kalau diajak akikohan, ya mana enggak apa-apa. Oh, benar kok akikoh. Ya. Diajak walimahan. Walimah itu bukan hanya walimah nikah ya. Walimah itu umum. Walimah itu artinya makan-makan, walimah itu. Itu namanya walimah. Diajak, nggak apa-apa. Ya, ada wallahu a'lam bishawab. Kemarin tanggal 17 Agustus seluruh warga suruh kumpul untuk doa bersama gitu gimana? Ya, antum jangan datang pas doa bersamanya, setelah doa bersamanya datang, pas makan-makannya datang. Ya, saya gitu. Di komplek itu kan diajak, Ustaz tolong pimpin doa. Afwan Pak, saya lagi di luar ini. Memang saya lagi di luar. Tapi saya usahakan hadir, sengaja memang saya tidak hadir. Setelah doa bersama selesai, acara makan-makan, saya datang. Ya, karena memang pas waktu itu kajian di luar. Ya, makan-makan ya hadir. Ya, karena kita diundang makannya.
Zikirnya enggak. Zikirnya tidak. Ya. Apalagi kalau ada dangdutannya. Ya. Subhanallah. Sama seperti ini istilahnya hal yang tidak bisa dipisahkan dalam hidup ya. Apalagi kita hidup di negara yang ya masyarakatnya heterogen lah ya. Kadang kita diundang ke satu acara dilema. Ya, diundang ke nikahan, ternyata di dalam nikahan itu ada maksiatnya. Apa contoh maksiat? Mungkin diputarkan musik-musik di dalamnya. Nah, gimana cara ngakalinnya? Banyak caranya sebenarnya. Yang pertama, antum bisa datang ketika dia pas akadnya doang. Setelah akadnya antum pulang. Atau antum boleh datang ketika selesai akad, pas acara ramah tamahnya, hanya sekedar setor muka, setelah itu pulang. Atau antum datang setelah acara walimahannya, setelah selesai semuanya, baru antum datang untuk ketemu sama yang mengundang. Maka boleh. Atau mau datang besoknya di rumahnya untuk memberikan selamat kepada mereka. Itu boleh. Banyak sebenarnya cara-caranya itu. Banyak sebenarnya. Antum hadir sebentar kemudian itu pulang. Tapi jangan pas waktu hadir, misalkan datang sengaja datangnya pas acara ramah tamahnya. Kemudian kan di situ kadang-kadang dari WO-nya itu kan banyak WO itu yang katanya WO syar'i tapi nyatanya kan belum syar'i juga. Jadi ketika pas waktu acara ramah tamah itu ya malah disetelkan itu ya musik-musik yang gak jelas. Nah, antum andai kata harus makan di situ enggak apa-apa, makan sebentar setelah itu pulang, tapi jangan kakinya sambil goyang-goyang, kepalanya sambil stripping, ya, jangan. Karena pernah disampaikan oleh para ulama, di antaranya apa kata Syekh Albani. Syekh Albani pernah ditanya, bagaimana hukumnya kita pergi ke satu pusat perbelanjaan sementara kita tidak bisa kalau tidak ke situ, cari tempat yang lain tidak ada tempatnya. Ya, maka beliau katakan, idhab isma wala tastami'. Pergi cukup dengar tapi jangan istima'. Loh, apa bedanya? Kalau sama mendengar dengan masuk telinga kanan keluar telinga kiri, itu namanya sama. Tapi kalau istima' itulah yang disertai dengan penghayatan itu. 80-an ini. Apalagi bilang sama anaknya, ini waktu Abi lagi kuliah loh ini lagu ini. Nah, ini sudah istima' namanya itu. Nah, tidak boleh itu. Antum masuk manapun sekarang ya, masuk Indomaret, Alfamart, itu sudah bunyi musiknya. Ya. Bahkan masuk pasar sekarang ini lebih canggih. Gak tahu di pasar-pasar di tempat saya di Delta sana, jadi penjualnya itu sudah bawa speaker portable. Jadi di setelnya apa coba? Koplo, ya. Jadi kita belanja itu sambil koploan itu. Karena saya bilang sama istri, kamu aja yang belanja dah, saya tidak mau tuh. Canggih orang sekarang itu. Nah, hal-hal yang tidak bisa kita lepaskan dalam hidup. Tapi kita punya sikap, ada sikapnya gitu loh maksudnya, yang bisa kita kedepankan, dan itu tidak mengganggu akidah kita, tidak mengganggu prinsip kita dalam kita beragama. Maka ini perlu untuk kita apa istilahnya memperhatikanlah supaya kita ini benar-benar tahu cara bersikap, bagaimana harus mensikapi fenomena-fenomena dalam hidup ini yang memang tidak bisa lepas ya dari kehidupan kita sekarang. Kita tidak hidup di negara yang menjalankan syariat dengan baik. Ya, kita hidup di negara yang tahulah sebagaimana negara kita ini. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu menjaga kita untuk bisa istiqomah dan tidak terjatuh ke dalam berbagai macam bentuk penyimpangan.
Tapi semoga Allah berikan kita hidayah dan istiqomah untuk terus bisa belajar. Mungkin ini bisa kita sampaikan jamaah sekalian. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.